Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Riono di Bahan Bekas dan Kerajinan. Video di sore hari ini saya akan membuat sandal dari anyaman daun pandan yang sangat unik sekali, yang sangat menarik dan sangat jarang sekali dijumpai sandal dengan model seperti ini. Nah, untuk bahan bakunya sendiri teman-teman perlu menyiapkan satu buah anyaman yang panjangnya kisaran 20, lebarnya sekitar 30 cm. Setelah anyaman sudah dibuat, lalu disatukan dengan spons yang ukuran 2 atau 1 mili. Nah, kenapa disatukan dengan spons 1 atau 2 mili? Agar si daun pandannya ini enggak goyah, enggak berserakan. Karena nanti ujung dari daun pandan atau tepian dari daun pandannya akan dibungkus dengan spons yang 1 mili. Nah, nanti setelah tercetak, setelah dimal, ini menggunakan ballpoint yang permanen agar tidak mudah hilang malnya. Terus teman-teman bisa digunting saja, dibentuk sesuai ukuran mal yang teman-teman sukai. Nah, untuk pengirisannya nanti dikasih lebih dari malnya sekitar 2 atau 1 cm sudah cukup. Nah, setelah itu teman-teman bisa rekatkan antara daun pandannya menggunakan lem J. Setelah terbentuk seperti ini, tinggal dikasih lem kuning. Ini kegunanya untuk membungkus, untuk merekatkan antara spons dan tepian daun pandannya agar terlihat lebih kuat, dan manfaatnya juga ujung tepiannya enggak berserakan. Nanti tinggal dilipat-lipat saja seperti ini. Bagian yang tersisa bisa teman-teman buang dengan cara digunting. Setelah nanti sudah benar-benar rata, tinggal dikasih bagian atasnya atau penjepitnya. Ada sebagian teman-teman yang bilang bagian mukanya. Nah, ini bentuknya seperti ini, sudah sangat menarik sekali. Tinggal dibikinkan bagian muka. Sama juga ini tekniknya, daun pandan dilem dengan spons 1 mili atau 2 mili. Lalu dibentuk bagian muka. Nanti kalau yang suka dengan model slop ya bikin dengan model slop. Kalau yang suka dengan model capit ya bikin saja model capit. Nah, untuk kali ini saya membuat dengan model capit. Jadi untuk tidak bingung, ini saya menggunakan garisan siku. Jadi teman-teman nggak usah repot, tinggal disiku aja. Nanti sudah membentuk bagian muka. Di siku dikasih garis dengan ballpoint permanen, lalu digunting. Pokoknya mudah aja. Tinggal ini untuk alat penjepitnya saya menggunakan bisban yang disatukan dengan kelingan atau kenup. Jadi nggak repot, nggak usah dijahit. Secara manfaat juga sudah kuat, sudah layak untuk dipakai. Nah, yang masih bingung nanti juga bisa komen-komen aja di kolom komentar. Bahannya apa, alat yang untuk produksinya juga bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Nah, ini untuk membuat penjepitnya mudah aja. Kain bisban tinggal dipotong sekitar ukuran 10 atau 15 cm, dilipat, dimasukkan ke siku dari daun pandannya. Nah, setelah itu tinggal dikunci dengan kenup ini agar lebih kuat. Pokoknya mudah aja membuat sandal dari daun pandan.
Siapa tahu sandal ini terlihat unik, terlihat menarik. Jadi ketika teman-teman memakainya benar-benar nggak ada duanya. Karena sandalnya sangat jarang sekali orang menggunakan bahan dari daun pandan yang disulam atau dianyam. Nah, nanti untuk memasukkan selangnya pada penjepitnya tinggal dikasih kayak semacam jarum sol. Nanti dimasukkan jarumnya, terus kain bisbangnya ditarik. Atau mungkin teman-teman punya cara lain ya bisa saja, yang penting ya kayak gitulah. Nah, untuk lubangnya sendiri atau plongnya ini menggunakan ukuran 5 mili. Sebenarnya untuk pembolongan plong bagian penjepitnya bebas saja loh. Yang penting si bisbangnya itu bisa masuk ke dalam pembolongnya. Nah, untuk bagian sampingnya saya menggunakan tatahan atau pahat ini. Tapi di cutter atau di pisau juga bisa aja kalau teman-teman yang nggak punya pahat. Setelah itu tinggal dimasukkan bagian samping bukanya, tinggal dilis dengan ukuran yang teman-teman kehendaki. Nah, setelah itu dibalik, nanti sisa dari mukanya itu dikasih lem, jadi untuk perkatnya agar lebih kuat nanti sandalnya. Ini saya menggunakan lem G, banyak di toko-toko tersebar. Ini kegunaan lem ini bukan untuk keseluruhan pengeleman, tapi untuk hal-hal yang kecil yang sifatnya sulit atau sudut-sudutnya sulit dijangkau, ini bisa menggunakan ini. Tapi untuk pengeleman secara sponnya atau secara keseluruhan sandal yang menggunakan lem kuning. Ini tinggal yang kiri dibentuk juga. Ukurannya harus sama antara kanan dan kiri, jangan nanti yang kanan lebih besar atau yang kiri lebih besar. Ini saya menggunakan list sandal atau list sepatu juga bisa. List sepatunya ini terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari wiper atau plastik juga ada. Sekarang kalau teman-teman pengen beli di online juga banyak, di Shopee apa di Lazada juga banyak yang jual list sandal atau list sepatu. Nah, setelah itu tinggal dilem, nanti disatukan dengan bagian bawahnya. Setelah disatukan dengan bagian bawahnya ini, nanti teman-teman tinggal potong sisa bagian bawahnya agar presisi dengan bagian atas. Untuk lebih merekatkan, teman-teman bisa gunakan sikat baja. Jadi rongga pori sponnya benar-benar masuk di lemnya. Jadi sangat rekat sekali. Untuk penyatuan antara lem dengan spon atau pengepresannya, kalau yang nggak punya alat pres, ya teman-teman bisa juga menggunakan palu. Kayaknya dipukul aja yang kenceng, itu malah kadang bisa lebih lengket atau lebih kuat. Pokoknya mudah aja membuat sandal, nggak ada yang sulit. Tinggal teman-teman mau belajar lebih banyak ya pasti akan lebih pintar lagi. Siapa tahu nanti bisa jadi pengrajin sandal atau bisa memproduksi sandal skala besar. Bisa dijual ini nanti di online, atau bisa minimal ya bisa dipakai sendiri untuk keluarga atau untuk diri sendiri. Nah, mungkin begitu dulu teman-teman video kali ini, moga-moga berguna, moga-moga bermanfaat. Salam dari saya Riono, Bahan Bekas dan Kerajinan. Sampai jumpa lagi.